yang melakukan praktek bagaimana kita cara mengukur tinggi badan, berat badan, sama mengukur lingkar perut. Jadi tujuan kita mengukur itu Ibu adalah untuk melihat apakah masyarakat kita memiliki faktor resiko terjadi penyakit obesitas atau penyakit tidak menular. Contohnya itu adalah penyakit obesitas. Nah, sekarang kita boleh mulai ya. Jadi hari ini Ibu kita praktik sama-sama. Satu, Ibu jadi masyarakat jadi pasiennya. Satu, Ibu jadi kadernya. Yuk kita praktek yuk. Ibu, yang pertama itu adalah tinggi badan. Ini kita pastikan dia posisinya baik, alatnya benar, sudah disaturasi. Yang kedua ini adalah untuk ukur berat badan kita perlu alat timbangan. Nah, kalau untuk mengukur lingkar perut kita perlu meteran. Jadi sekarang siapa yang mau jadi pasiennya? Miranda. Oh, Ibu Miranda. Nah, Ibu Miranda sekarang Ibu yang jadi pasien. Jadi ini jadi kadernya kan. Nah, Ibu Miranda, Ibu Septi. Nanti kalau misalnya mau mengukur tinggi badan, pastikan bahwa pasien itu melepas alas kakinya. Nah, ayo sekarang Ibu bilang. Oke, boleh dilepas Ibu Miranda tugasnya. Kemudian suruh pasiennya menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Kemudian kita lihat nih, oh sudah tegak lurus belum? Nah, ini posisinya bagus ya, tegak lurus. Kemudian kita atur. Ya, seperti ini ya. Lihat Ibu ya. Posisinya bagus ya. Nah, sekarang kita ukur tinggi badannya 154,5. Kita pastikan posisi lurus, ini bagus. Ibu berat badannya jangan lupa kita kasih tahu ke masyarakatnya, ke pasien, ke ibunya. Ibu tinggi badan Ibu 154 cm. Ibu boleh silakan pakai sendal ini, sepatunya lagi. Sampai sini Ya, ngerti ya. Lanjut lagi kita cara mengukur berat badan ya. Berat badan kita menggunakan timbangan, kita pastikan dia berada di titik 0. Boleh Ibu periksa titik 0 belum? Ya, titik 0. Ada titik 0. Kemudian kita suruh ibunya untuk naik ke timbangan pas di tengah. Kemudian kita lihat berapa ini berat badannya? 70. Berat badan ibunya 70. Boleh Ibu silakan. Ini alasnya. Kita lanjut lagi pengukuran yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengukur lingkar perut. Ibu boleh posisi berdiri, tangannya diangkat ya. Pastikan ini pas di perut ya Ibu ya. Dan ini pastikan pas di titik 0. Kemudian kita lihat berapakah hasilnya, adalah 88. Setelah semua pengukuran kita lakukan, Ibu boleh Ibu duduk. Nah, setelah dilakukan pengukuran, sekarang kita jelaskan sama ibunya. Ibu tadi hasil pengukuran kita dapatkan tinggi badan Ibu 155,4, kemudian berat badan Ibu 70, kemudian lingkar perutnya itu 88. Nah, dari hasil ketiga ini nanti kita jangan lupa kita catat, kemudian nanti kita bisa hitung IMT-nya. Apakah Ibu masuk dalam kategori obesitas atau tidak? Demikianlah tata cara pengukuran lingkar perut, berat badan, dan tinggi badan. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Maria. Saya akan menerangkan cara untuk memeriksa gula darah. Adapun bahan-bahan atau alat-alatnya, pertama kita yang untuk pakai handphone, kedua strip test, 3 alkohol swab, keempat
blood lancet atau jarinya ya, penanya dan glukometernya. Adapun caranya saya akan praktekkan ya. Pertama-tama boleh mendeteksi. Kalau dilihat di sini ya. Nah, saya akan pakai handscoon dulu. Sedangkan kita jangan lupa pakai handscoon dulu ya. Setelah itu kita hapus tangan pasien dengan alkohol. Nah, setelah itu pasang jaringnya, saya di penanya. Hapus tangannya dengan tapas alkohol. Setelah itu pasang jarum di penanya. Setelah itu kita periksa ya. Sampai darahnya keluar. Setelah itu strip testnya diletakkan di alat ukur ini tuh ya. Nah, kemudian darahnya taruh seperti ini. Tunggu beberapa detik, nanti ada hitungannya ini ya. Nah, ini hasilnya keluar, kita tunggu ya. Hasilnya 94 ibu ya. Setelah itu jari tangan dengan tapas alkohol. Nah, hasil ini kan 94. Kalau dia normal di bawah 200, kalau dia di atas 200 berarti kena diabetes. Ini 94 berarti ibu dalam batas normal. Nah, setelah itu jangan lupa glukometernya ini, ini dibuang di sampah medis. Jarumnya juga kita buang di safety box ya. Nah, gimana ibu? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Baik ibu, kami sudah mengerti ibu. Oke, terima kasih bu ya atas kedatangannya. Semoga yang saya kasih ini bermanfaat untuk ibu-ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kader, tetap semangat bersama saya Dr. Irma. Saya akan memberikan edukasi tentang pengendalian faktor risiko dengan perilaku cerdik. Ya, cerdik itu singkatan dari kalau C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Ya, E-nya nyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, B diet seimbang, I istirahat cukup, K kelola stres. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang yang E, rajin aktivitas fisik. Oke, aktivitas fisik itu ya untuk dilakukan dan baik secara rutin sebanyak 5 kali dalam seminggu, dalam satu sesinya 30 menit dalam sehari. Nanti ibu kader bisa mengajak warga secara individu maupun mereka bisa mengajak keluarganya, bisa juga dalam komunitas. Untuk individu bisa dilakukan sendiri-sendiri, kalau keluarga boleh ya, nanti satu keluarga jalan santai sebanyak 30 menit setiap hari, atau di komunitas. Ini kan ada posyandu, jadi ibu kader bisa mengajak mereka untuk beraktivitas fisik ya, seperti senam lansia atau senam kesegaran jasmani atau jalan santai bareng ya, sekitar 30 menit. Manfaat dari aktivitas fisik ini banyak sekali ya. Yang pertama tentu saja untuk menjaga berat badan ya, untuk menjaga berat badan. Kemudian yang kedua untuk menjaga kelenturan otot dan tulang. Kemudian untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, mencegah diabetes mellitus, mencegah keropos tulang atau osteoporosis, dan juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tapi ingat ibu-ibu, perhatikan untuk warga kita yang lansia atau memiliki penyakit kronis yang sudah tahap taraf lebih lanjut. Yang pertama, mereka tidak boleh kita sarankan aktivitas fisik yang ada gerakan meloncat-loncat atau memantul-mantul sehingga menekan lutut dan persendian. Kemudian yang kedua, mereka tidak boleh melakukan gerakan inti lebih dari 60 menit.
Kemudian ketiga, mereka nggak boleh melakukan aktivitas fisik di tempat yang licin, yang mungkin mereka untuk jatuh. Kemudian perhatikan juga tempatnya harus rata, jadi lapangannya itu dilihat rata, tidak ada bebatuan, tidak ada gundukan-gundukan, sehingga mereka aman untuk melakukan aktivitas fisik di situ. Jadi perhatikan clue-nya 30 menit minimal, 5 kali dalam seminggu, dan catatan untuk lansia ya. Mudah-mudahan dengan aktivitas fisik sebagai salah satu unsur dari CIPIK tadi bisa mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat selalu kepada